Amitofo, siswa-siswi kelas 4. Masih semangat mengikuti pembelajaran? Semoga kalian tetap semangat dan sehat ya. Nah, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, yaitu dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA dengan tema 4, subtema 2, yang judul materi kita hari ini yaitu mengenai dampak pemanfaatan teknologi terhadap keseimbangan alam. Nah, kita mau tahu apa yang menjadi dampak jika kita memanfaatkan teknologi. Nah, sebelumnya tujuan pembelajaran kita hari ini setelah mempelajari dampak pemanfaatan teknologi ini, yaitu diharapkan siswa mampu mengidentifikasi dampak penggunaan teknologi bagi keberadaan sumber daya alam dengan tepat. Kemudian siswa mampu mengembangkan laporan tentang pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan bagi keberadaan sumber daya alam dengan benar. Setiap pekerjaan membutuhkan usaha dan keuletan, termasuk pekerjaan sebagai nelayan. Salah satu teknologi yang dibutuhkan nelayan yaitu teknologi menangkap ikan. Teknologi yang digunakan untuk menangkap ikan yaitu teknologi tradisional dan teknologi modern. Yang pertama, teknologi tradisional. Berikut ini beberapa peralatan yang digunakan oleh nelayan tradisional, yaitu ada jala atau jaring yang terbuat dari bahan serat tumbuhan atau hewan. Kemudian ada lagi alat pancing. Nah, alat pancing tradisional ini terbuat dari kayu yang dikaitkan dengan tali dan mata pancing. Kemudian ada lagi bubu. Alat ini terbuat dari bambu yang dianyam, berbentuk bulat panjang dan ditenggelamkan di dasar sungai ataupun di dasar laut. Nah, yang terakhir ada tombak. Alat ini terdiri dari sebatang kayu, tali penarik dan mata tombak. Tombak dilemparkan ke dalam air, kemudian tali menarik ditarik jika sudah mendapatkan ikan. Nah, kemudian yang kedua, teknologi modern. Berikut ini beberapa peralatan yang digunakan oleh nelayan modern. Nah, ini dia alatnya. Ada radar. Alat ini digunakan untuk mendeteksi kumpulan ikan. Alat ini membantu nelayan menemukan perairan yang terdapat banyak ikannya. Kemudian ada pukat. Pukat dapat menjaring ikan lebih banyak dibanding jaring tradisional. Kemudian ada lagi racun, merupakan zat pelemas untuk ikan yang terbuat dari tumbuhan dan bahan kimia. Lalu yang terakhir ada bom. Bom ini merupakan bahan peledak yang diledakkan di dalam laut untuk menangkap ikan. Nah, perbedaan dan persamaan nelayan tradisional dan modern. Nah, nelayan tradisional tadi menggunakan perahu layar dan menggunakan peralatan tangkap sederhana. Sedangkan nelayan modern menggunakan perahu bermesin, menggunakan peralatan tangkap modern dan memanfaatkan gelombang suara. Nah, persamaannya adalah sama-sama mencari ikan, kemudian menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari dan mengandalkan perkiraan cuaca serta gelombang laut. Itulah persamaan nelayan tradisional dan modern, memiliki tujuan yang sama. Nah, apa dampak dari pemanfaatan teknologi yang digunakan oleh nelayan tadi terhadap keseimbangan alam? Ada dampak positif penggunaannya. Dampak positif teknologi tradisional tidak merusak ekosistem. Kemudian bahan dan alat yang digunakan mudah didapatkan. Kalau teknologi modern, dampak positifnya hasil tangkapan nelayan lebih banyak, lalu menghemat waktu dan tenaga karena menggunakan peralatan yang canggih. Nah, tentu ada dampak negatifnya. Apa dampak negatifnya? Kalau teknologi tradisional, hasil tangkapannya sedikit karena bergantung pada cuaca dan arah angin. Kemudian menghabiskan waktu dan tenaga karena peralatannya peralatan yang sederhana. Lalu teknologi modern ada dampak negatifnya, merusak lingkungan jika digunakan secara berlebihan. Lalu menghabiskan biaya karena alat yang digunakan dibuat oleh pabrik dan tentu harganya juga mahal. Nah, beberapa teknologi penangkapan ikan yang sudah dilarang penggunaannya. Contohnya adalah penggunaan bom dan pukat harimau. Apa akibatnya jika digunakan bom ikan ini? Bom mengandung bahan kimia yang dapat mencemari laut.
Ledakan bom juga akan menghancurkan terumbu karang dan ekosistem di bawah laut. Serta ledakan bom membunuh semua hewan laut di sekitarnya, termasuk anak-anak ikan. Nah, penggunaan pukat harimau juga dilarang penggunaannya. Karena apa? Pukat harimau yang besar dan berat dapat merusak terumbu karang dan ekosistem laut. Hewan laut lainnya juga akan ikut terjaring sehingga jumlahnya semakin berkurang atau punah. Anak ikan juga ikut terjaring sehingga mengganggu kelestarian berbagai jenis ikan. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan supaya keseimbangan alam kita tetap terjaga. Yang pertama, tidak menangkap ikan secara besar-besaran. Yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak atau racun. Tidak menggunakan pukat harimau dan memperhitungkan daur hidup hewan tersebut. Nah, sampai di sini materi kita hari ini. Jelas ya, semoga siswa kelas 4 dapat mengerti dan memahaminya. Tetaplah semangat belajar dari rumah dan ingat jaga kesehatan. Amitofo semuanya.